Dan pertama kali rasanya tahu nih kayak Hancur banget sih Om. Hancur dunia. Aku kayak kok gini sih? Kok gitu loh? Kayak ngerasa ya Allah kok saya gitu. Kok saya ngapa saya gitu. Harganya berapa sih, Leng? Sekitar 300-an Om. 300-an. 330-an lah juta. 330 juta. Ya, aku mikirnya lebih ke apa ya, kayak ke waktu maksudnya karena waktunya umurnya Vano ini nggak bakal bisa mundur gitu loh. Tuh, waktu terus berjalan. Semakin kita lama buat nanganin Vano, semakin susah juga kita nantinya ngajarin Vano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau perkenalkan para yang nonton channel Ruang Marbot ini. Jadi narasumber kali ini adalah seorang orang tua, orang tua yang memiliki seorang anak dengan namanya siapa anaknya? Vano siapa? Elvano Sakwil Ibrahim. Elvanos Sakwil Ibrahim. Masya Allah. Jadi Vano ini adalah salah satu anak dengan penderita gangguan pendengaran atau disebut hearing loss. Hearing loss. Jadi mengapa Kaleng ini kemudian saya sebutnya Kaleng aja lah ya nama populernya. Saya sangat familiar dengan nama Mas Kaleng gitu kan. Daripada nama aslinya Vicky Rizky gitu kan gak familiar saya. Jadi saya sebut Mas Kaleng. Gimana Mas Kaleng? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Wah, Vano juga Masya Allah gitu kan. Duduk nak. Iya. Jadi saya mengenal seorang Mas Kaleng ini sebelumnya adalah seorang profesi seorang fotografer lah ya. Fotografer gitu kan, yang dalam perjalanannya kemudian pernikahan gitu ya, menikah gitu, terus memiliki seorang anak yang sangat tampan yang namanya Vano. Nah, sejak kapan sih Mas Kaleng tahu kalau Vano ini punya katakanlah gangguan pendengaran itu? Vano ini didiagnosa gangguan pendengaran itu usia 17 bulan Om. 17 bulan. 17 bulan. Yang tadinya kita itu ngerasa bahwa dia lahir seperti anak pada umumnya. Ya, umum kalau dibilang normal, Vano normal semua. Kalau maksudnya dari fisik segala macam, mungkin aja dia nggak bisa dengar aja. Cuman kan kalau dari orang kayak awam kayak kita ini mungkin telat apa gimana, kita nggak ngerti sih Om. Iya. Cuman karena memang yang hampir 24 jam Vano nih sama mamahnya. Jadi mamahnya kan yang lebih istilahnya lebih ngerti segala macam.
apa salahnya sih diperiksain supaya lebih marem aja sih, maksudnya lebih ngeyakinin kita aja biar kejawab semuanya gitu sih Om. Nah, di usia 17 tadi kan akhirnya diketahui bahwa Vano punya masalah ya dengan pendengaran. Nah, sebelumnya kan pasti udah agak-agak curiga nih gitu kan dalam perjalanan. Awalnya oke lah ini telat gitu. Kan mamahnya juga yang paling banyak 24 jam sama Vano. Itu mulai ada rasa-rasa kayaknya kita harus periksain deh gitu. Itu kapan waktunya? Itu di umur 15 bulan. Di usia berapa? 16 bulan itu. Di usia 16 bulan. 16 bulan itu. Jadi dari informasi. Cuman ngeyakininnya maksudnya yang sampai aku bawa ke Jakarta itu di usia 17 bulan. 17 bulan. 17 bulan. Dari sekian banyak tempat yang kita periksa beberapa dokter lah ya. Dokter semua spesialis udah tak datengin dan memang yakinin kalau dia memang sebenarnya nggak bisa dengar gitu. Cuman kan aku ke Jakarta lagi buat lebih ngeyakinin lagi sih Om gitu. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Mungkin mbaknya mungkin kali yang bisa tahu nih. Kok ciri-cirinya itu ini kayaknya kayaknya agak ada punya gangguan pendengaran nih. Itu kayak ciri-cirinya gimana tuh? Awalnya sih ini nih Om. Jadi kan di lingkungan sekitar itu ada anak seumuran segini nih. Jadi mereka tuh udah bisa panggil mamanya, panggil papa, atau bilang sesuai kemauan dia atau apa gitu. Pokoknya kata-katanya udah keluar lah dari mulutnya. Nah, Vano ini belum. Terus dipanggil juga kurang respon. Makanya awalnya ke dokter spesialis anak. Terus disaranin beliau untuk cek pendengaran gitu. Nah, setelah itu barulah kita tahu. Itu tahu. Dan pertama kali rasanya tahu nih kayak Hancur. hancur banget sih Om. Hancur dunia. Aku kayak kok gini sih? Kok gitu loh? Kayak ngerasa ya Allah kok saya gitu. Kok saya ngapa saya gitu. Kenapa kok dikasihnya ke saya? Cuman saya mikirnya kayak mana ya? Kayak Allah nih kayak kalau ngasih cobaan nggak mungkin sih di atas kemampuanku, dan Allah nih pasti kalau ngasih penyakit pasti bakal ada obatnya. Insya Allah obat itu mau dimanapun aku cari. Aku pernah janji kayak gitu Om, sama istriku. Aku bilang sama Vano, istilahnya pas pertama kali tahu Vano kayak udah nggak bisa denger nih. Pokoknya selama hampir sebulan itu kayak istriku sih yang lebih kayak nangis segala macam, lebih kayak hancur sih Om. Lebih kayak apa ya, kayak Vano nih kok ya kita sih ya, dia sampai pernah ngomong sama aku, kok kita ya nggak apa-apa loh kataku, nggak apa ya, sampai bingung aku. Pokoknya saling nyemangatin sih Om. Iya, kayak ya udahlah jalanin aja, kalau memang ini jalannya, kalau ini memang takdirnya. Aku cuman ngomong ya Allah kalau memang ini takdirnya, kasih aku jalan seterang-terangnya kataku, biar aku bisa ngobatin Vano sampai manapun insya Allah aku obatin. Gitu sih. Allah. Itu sih. Oke. Gini, pada waktu Vano kecil itu dia tumbuh layaknya seperti anak normal gitu. Hanya masalah persoalan pendengaran. Iya. Kayak contoh dia contohnya kayak dia mau makan ya normal seperti anak mau makan gitu kan, nangis biasa. Gitu ya. Iya. Terus kemudian jalan juga ya normal. Bisa jalan umur berapa? Bisa jalan itu umur berapa? 17. 15. 17 atau 1 tahun setengah lah ya. Iya. Pokoknya 1 tahun setengah. Sekitar segitu. Baik. Ketika kemudian dokter memvonis bahwa Vano adalah anak yang memiliki gangguan dengan pendengaran, kan tadi agak lumayan juga ya. Kaget juga gitu kan, juga gitu. Kayak bisa kayak antara nerima enggak sih gitu sih Om, kayak ngerasa masih denial. Gitu ya. Iya. Terus apa yang membuat Mas Kaleng dan istri itu kemudian harus bangkit dan harus pokoknya wajib nih Vano harus bisa, karena gini sih aku mikir ya, kalau selama aku ini masih mikirnya uring-uringan, terus sebenarnya ngaruhnya lebih ke dia sih Om. Kalau kita apa ya, down kayak terus nanti perkembangan dia gimana. Iya. Aku mikir ya udah, kita nangis, kita ini nggak bakal buat dia sembuh juga. Yang penting kita usaha dulu. Selebihnya mau apa nanti hasilnya ya udah serahin aja gitu aku. Gitu, yang penting ikhtiar. Selagi mampu aku bawa kemana, aku periksa kemana, insya Allah aku bawa.
Sampai aku gini sih Om. Aku itu selama ngobatin Vanu nggak pernah aku ngerasa kayak aku ini pengen ngobatin, enggak. Aku nih kayak ngerasa yaudah yo no, kita main, kita jalan-jalan aja, kayak ngerasa dibawa happy aja Maunya gitu. seperti kayak Ya kayak main biasa main gitu. biasa aja gitu ya. Mana ke Jakarta ya ke Jakarta gitu istilahnya. Jadi langkah pertama yang Kaleng pernah ingat itu apa yang pertama langkah yang dilakukan untuk Vanu pada waktu itu? Sesuai anjuran tempat pemeriksaan pendengaran sih Om, terapi. Jadi waktu itu FVT itu audio visual terapi. Jadi terapi untuk pendengarannya dia. Kedua waktu itu okupasi terapi. Sekarang udah ditambah lagi terapi bicara, terus sensori integrasi sama itu. Saya tuh pernah ngeliat di story-nya Kaleng ya. Itu ada alat dengar yang portable kan ya. Portable. Di awal di usia berapa ya itu si Vano ya ketika pasang yang portable itu? Mau 18. Iya, mau 18. Jadi ketika usia 17 bulan divonis bahwa ada gangguan pendengaran, terus kemudian di usia 18 bulan diberikanlah alat ya yang portable. Portable itu. Selama 1,5 tahun itu dong. Selama 1,5 tahun. Iya, aku pakein dia itu selama 1,5 tahun dan kenaikannya itu cuman 5%. Sebenarnya kalau orang normal kayak kita ini pendengarannya ada di 20 ya. 20 disable Om. Kalau kayak kita ini, kalau orang normal ya. Vano itu yang kanan ada di 100 desibel, yang kiri di ada 90 gitu. Jauh jadi jaraknya gitu. Kalau 100 tuh berarti hampir tidak mendengar. Yang sebelah kiri 80, yang sebelah kanan itu 92, berapa ya kemarin? Maaf, ketika dipasangi alat itu apa kondisinya? Oh, kondisinya. Nah, ketika dikasih alat itu hanya membantu sekitar 5%. Ya, selama 1,5 tahun itu pokoknya terakhir dicek itu kemajuan itu terakhir itu 65 disable setahu. 65 atau 60 disable gitu. Jadi kan 5% kayaknya. Jadi masih ngubernya itu terlalu jauh gitu. Kayak delay gitu ya. Delay, Kayak contohnya kita panggil gitu nyautnya lama. Agak kadang nengok, kadang enggak. Atau suaranya harus kuat gitu. Ya, lebih ke kuat sih Om. Kuat. Sehingga sebagai artinya gini, alat dengar tersebut belum sepenuhnya membantu lah ya. Iya, belum sepenuhnya membantu. Lebih ke sebenarnya membantu Om, cuman lebih kayak kita harus lebih kerja keras lagi. Lebih kerja keras lagi. Itu sih Om. Apa yang membuat Kaleng kemudian waduh ini apa? Ini saya harus cari nih, harus mengobati Vano tuh benar-benar sampai kayak anak normal pada umumnya. Itu gimana tuh? Karena aku mikirnya nih Vano nih anak laki Om. Maksudnya anak laki ini dia juga nanti ke depannya tanggung jawabnya gede Om. Maksudnya entah nanti dia udah sekolah atau udah berkeluarga atau udah punya anak, tanggung jawab dia lebih gede. Makanya kalau sebenarnya kayak Vano ini operasinya semakin kecil umurnya semakin bagus ya Om. Maksudnya dia kan sekarang usia biologisnya di 3,5 tahun. Tapi aku operasi Vano itu baru 6-7 bulan. Jadi pendengaran Vano itu masih ada di 6-7 bulan anak baru lahir gitu. Jadi harus tetap ngubar gitu. Mas Kaleng, jadi alat yang pertama tadi yang portable tadi hanya membantu 5%. Ya kan? Kemudian Mas Kaleng itu dapat referensi dari mana kemudian pakai alat yang sekarang dipakai sama Vano? Sebenarnya kalau memang opsinya kalau kata dokter semua sih Om, kalau tunarungu ini memang harus diimplan biar supaya dia memaksimalkan pendengaran dia sih. Ini alat ini berarti implan? Implan. Oh, implan. Buat gantiin istilahnya apa ya? Gendang telinga ya? Bukan. Rumah siput. Buat gantiin rumah siputnya sih Om. Rumah siputnya. Jadi nggak ada opsi yang lain kecuali alat ini yang diimplan ini. Kalau diimplan tuh berarti dioperasi. Jadi yang menempel itu apa itu? Ini apa? Alatnya. Kalau luar ini prosesor sih. Buat Prosesor. nampakin suara kita. Terus buat kabel ini buat nganterin suara ke di dalam sini ada alatnya sini Om. Oh. Jadi di sini. Oh iya. Jadi ini pengganti saluran pendengaran lah ya sebutnya yang ya. tadinya kita lewat apa? Lewat telinga, lewat gendang telinga, lewat rumah siput. Cuman kalau Vano ini langsung ke rumah siput, ke otak. Oh, berarti
itu di dalamnya ditanam apa? Magnet gitu. Iya, ada Ada alatnya. magnetnya, terus Alat terus ada magnet. pengantar informasi itu ya. Jadi mulai dari prosesor ke otaknya itu Iya, ya untuk pengantar buat, informasi. Berarti itu lengketan gitu ya. Iya, magnet Gitu ya. keluar magnet ketemu magnet. Oh, magnet itu. Jadi kan gini, Vano ini kan usianya masih kecil ya Mas Kaleng ya. Pada waktu dilakukan operasi itu apa enggak? Dia tuh kayak nangis, apa kejer gitu gimana enggak? Alhamdulillah selama pokoknya dari aku jalan dari rumah sampai ke sana sampai selesai operasi dia enggak kayak ngerasa, malah seneng bawaannya nih Om. Kayak ngerti lah kalau aku nih mau diobatin gitu sama Mama. Nanti ada cuplikan videonya tak kasih. Iya. Ya, buat Nanti dilihat. videonya mungkin bisa diselipin ya Mas Iya, ya. nanti diselipin. Jadi pada Dari- saat menjelang operasi itu. Dari dia pertama kali potong rambut sampai jalan sampai selesai operasi gitu. Di rumah sakit mana itu? Di rumah sakit Jakarta Mitra Keluarga. Mitra keluarga. Mati lagi. Pada saat itu kan berarti sebelum pemasangan alat itu ada Ada tes segala macam tes segala macamnya dong. buat dia ini memang layak nggak sih dioperasi gitu sih Om. Oh, layak Dari- nggak untuk dipasangin alat itu gitu. gitu Karena ya. harus ngelewatin beberapa tahap, bukan berarti apa ya Orang bisa. semua orang bisa enggak sih sebenarnya, Oh. harus lebih ke ngelewatin prosedurnya sih. Oh. Kita harus CT scan, MRI segala macam dulu biar buat ngeyakinin dokter buat tahu dalamnya sih istilahnya, diagnosanya itu seperti apa, buat kesimpulannya tahu gitu ya. tempat alatnya segala macam. Jadi ini lebih mempermudah dokternya lah gitu. Proses sebelum operasi itu bolak-balik Jakarta enggak? Enggak, jadi tuh karena kita udah disarankan sama vendor alat ini di sana itu disuruh, tadinya sebenarnya bisa Om MRI, CT scan di Lampung, cuman untuk anak seusia Vano itu amannya di sana gitu. Jadi proses sebelum operasi itu 3 hari di sana. Dalam perjalanannya, kemudian kata dokter, satu-satunya cara yang membuat kemudian Vano bisa menjadi seperti anak pada umumnya dengan pendengaran yang normal, itu tidak ada kata lain kecuali harus diimplan. Kan biayanya nggak sedikit ya Leng. Iya. Saya boleh nggak tanya? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Tanya itu harga prosesor itu harganya berapa sih Leng? Sekitar 300-an Om. 300-an. 330-an lah juta. 330 juta. Yang tadinya kalau yang portable itu berapa? Yang portablean itu? Yang portable itu sepasang 30. Sepasang 30. Oke. Ketika kemudian Mas Kaleng sama istri sepakat bahwa manggilnya apa? Bu, apa Mah, apa Bun nih? Yang. Oke, yang. Kayaknya kita yuk semangat kita anulah pasang implan prosesor di Vano gitu ya. Kan pasti ada semacam mufakat gitu dong. Ya enggak sih? Untuk yuk kita pasang gitu. Itu waktu itu kondisinya seperti apa? Maksudnya kondisi seperti apa? Maksudnya apakah sudah siap secara mental maupun secara finansial atau gimana? Sebenarnya kalau mental sih dari awal kita tahu Vano diagnosa gangguan pendengaran itu, ya mau nggak mau harus siap sih Om. Karena apapun kondisinya. resikonya. Karena udah memang kayak janjiku awal tadi sih ya, karena sebisa mungkin di mana aja obatnya insya Allah bakal tak dilaluin ya. Terus kalau dari aspek finansial, maaf ini. Iya. Yang saya tahu kan Mas Kaleng ini berprofesi sebagai freelance ya, seorang fotografer untuk acara wedding gitu ya. Percaya bahwa Allah akan bantu itu semua. Sebenarnya percaya nggak percaya, yakin nggak yakin sih Om sebenarnya. Cuman aku percayanya ya nggak mungkin yang kataku tadi sih, kayak ngasih cobaan nggak mungkin di atas kemampuanku. Sebisa mungkin, makanya ya pelan-pelan tak kumpul. Ya walaupun sampai jual aset segala macem gitu. Cuman kan istilahnya aku mikirnya lebih ke kayak ke waktu maksudnya, karena waktunya umurnya Vano ini nggak bakal bisa mundur gitu loh. Tuh, waktu terus berjalan. Semakin kita lama
buat nanganin Vano, semakin susah juga kita nantinya ngajarin Vano. Gitu yang aku pikir, Om. Makanya harus disegerakan. Iya, makanya secepat mungkin, sebisa mungkin aku usahain itu pas itu. Dan alhamdulillah ada aja sih jalannya. Apa aja yang dilakuin? Apa aja yang dilakuin kayak jual apa? rumah semua sih, Om. Yang tabungan, yang pokoknya yang Semuanya lah semua, ya. Iya, yang aku punya. Termasuk tempat tinggal Iya. semuanya. Iya. Karena aku mikirnya kalau anak nih rezekinya pasti nantinya bakal ada lagi Masya gitu, Allah. bakal ada gantinya. Karena enggak nanti istilahnya aku mikirnya nanti tua kita loh yang dirawat dia gitu istilahnya. Dia yang bakal, kita nggak tahu nih. Kita berusaha sampai sejauh ini, semaksimal ini, cuman kan kita nggak tahu nanti Vanonya gimana, gedenya jadi apa. Yang penting istilahnya kalau sebagai kita, sebenarnya semua sih, Om, semua orang tua itu pasti nggak mungkin ya kalau anaknya sakit pasti semaksimal mungkin sih diusahain. Terbaik untuk anak. Itu juga yang aku lakuin sih sebagai orang tua. Aku makanya kalau sama Vano ini, aku nggak pernah nganggep Vano ini kayak Dia ada punya kurang, nggak. kekurangan. Aku anggap Vano kayak normal. Mau main kemana tak biarin, mau tak ajak keliling-keliling biarin. Walaupun kadang ada orang yang nanya, itu kenapa kok pakai itu. Ya aku kadang kalau memang Dia tanya aku jawab. Cuman kadang ada yang bisik-bisik di depan atau kita, gitu. ada yang nengok sampai 180 derajat. Wajar, karena mungkin kalau bagi orang awam itu apa sih gitu. Cuman kan bagi Vano itu kayak bagian dari hidup dia gitu loh. Bagian dari dia. Dan harus dilatih dari sekarang Iya. ya. Sebisa Harus sering mungkin dibiasakan ya untuk bertemu banyak orang. ketemu banyak orang. Sebenarnya dari awal dia didiagnosa terus pakai alat bantu dengar yang portable itu udah tak biasain aja, Om. Aku nggak pernah kayak di rumah gitu kayak Vano ini enggak. Ya udah tak biasain gitu aja sih. Tujuannya agar supaya Vano tuh percaya diri. Percaya diri, lebih ke percaya diri, terus nantinya juga dia bakal pasti nanti, Om. Gini sih yang aku pikir, pasti nanti Vano suatu saat nantinya besar dia bakal tanya, kok aku pakai ini? Pasti itu yang masih aku siapin gimana caranya buat nantinya jelasin ke dia gitu Ya, sih. ketika dia nanti tumbuh dewasa, dia udah Apa? tahu ya. Kenapa sih aku pakai alat ini? Iya, gitu. iya, iya. Pastinya nggak mungkin nggak, karena udah hukum alam sih, maksudnya kamu ini butuh ini loh buat dengar gitu loh, buat tahu, buat ngerti gitu loh. Makanya sebisa mungkin ya tak biasain aja dulu gitu sih. Iya. Nggak pernah tak anggap kurang, nggak. Kayak bahkan aku banyak belajar dari dia, Om. Sebenarnya kayak dari ternyata gini jadi orang tua. Ternyata gini usaha orang tua ketika anaknya sakit atau ketika banyak cobaannya, kayak ngerasa sabarnya dimakin tambahin. Segala macem. Malah banyak bersyukur sih. Nggak sembarang orang juga istilahnya dititipin yang spesial. Pasti kalau kita dikasih yang spesial bakal dispesialin juga sih, Om, sama Om. Nah, pada saat setelah Vano diberikan alat prosesor, progresnya alhamdulillah sekarang udah bisa manggil mama papa, semua udah ngerti. Vano itu sekarang tinggal lebih ke pemahaman sih, Om. Dia belum pemahaman ini nih apa, ini nih waktu apa. pertama Vano bisa mendengar, apa reaksi dia? Nangis. Yang Vano tadi nangis? Yang bingung, lebih ke bingung sih, Om. Yang tadinya ibaratnya kok sunyi nggak ada. Usia berapa Vano sudah pakai alat prosesor ini? Baru 6-7 bulan ini, Om. Berarti usianya berapa ya umurnya ya? Berarti umur 3 Vano tahun. 3 tahun ya? Itu hadiah ulang tahun dia. Aku kasih. Pokoknya hadiah, aku udah nggak tahu ya, entah memang aku jual aset itu cepet atau gimana. Memang pas waktu ulang tahun dia, alat itu pertama dihidupin. Emang berapa lama Mas Kaleng ini kemudian mengumpulkan uang sejumlah 330 itu, ketika ayo saya kumpulin, itu berapa lama prosesnya kalau boleh tahu sih perjalanannya? Kan saya meyakini tentu Allah pasti mau kasih mudah. Kayak nggak percaya lah kalau semuanya itu semudah itu gitu untuk ngumpulin itu. Berapa lama waktunya? Kalau sebenarnya kalau simpenan udah ada sebenarnya. Ya, simpenan simpenannya. buat dia nanti sekolah segala macam udah aku pikirin. Yang kemudian genepin itu loh. Itu aku harus montang-manting nyakinin, adalah aku minjem sana sini dulu buat ini. Yang istilahnya buat nguber dia. Kenapa aku milih? Sebenarnya kalau
aku operasi satu itu cukup duitnya Om. Cuman aku kasihannya lagi kalau kita dengar kuping satu ini gimana gitu loh. Istilah ibaratnya. Makanya sebisa mungkin Kamu ditanya apa jawabnya apa ya ya. udah tahu Gak jawab. apa-apa, gak apa-apa. Backup aja gak apa-apa. Udah. Berapa lama? Oh, berapa lama? Persiapan dulu Iya itu. dah. Kalau itu dari yang kita dikasih tahu terapis, kan kemajuan Vano hanya 5% itu Om. Dari itu tuh hanya 4 bulan. Jadi kita udah punya tabungan, tapi ya kan masih jauh ya. Betul. Terus kita sampai jual rumah. Genepin itu ya. Itu pun juga masih kurang banyak. Sampai sekarang pun masih ada lah. nyicil. Masih ada nyicil alat ini. Ya sekitar 4 bulanan itulah. 4 bulan ya. Dan alhamdulillah jual rumah itu juga nggak lama. Jadi Jual rumah ya. Yang selama ini Mas Kaleng dan keluarga tinggali itu. Iya. Itu rumah Mas Kaleng atau rumah keluarga? Rumahku. Rumah Mbak ya. Jadi ya udah gitu. Pokoknya yang penting demi kesembuhannya. Iya, demi kesembuhan. Vano. Karena kita juga ngejar ini loh Om waktu itu. Usia ya, usia. Promo juga. Oh. Promo ini alatnya. Makanya mau nggak mau ayo kita kejar mumpung karena potongannya kan banyak sekali. Loh emang harusnya berapa harganya? Alatnya 350. Nah, itu normal. Ya, promonya dapat berapa? 300 berapa sih? 300. Cuman di luar operasi. Di luar operasi. Karena pokoknya ini alat aja ya. Karena pas itu free, promonya free operasi. Oh. Free operasi di salah satu rumah. Jadi makanya ayo kejar gitu ya. Oh, gitu. Masya Allah. Iya makanya itu. Ya Allah. Harga alatnya 350, terus free operasi juga. Jadi semuanya kalau normalnya tuh Om 350 ditambah 60 juta. Total bisa sampai 410 juta. Kalau itu harga normal. Makanya kita kejar itu 300 something itu, makanya ayo kita bisa gitu. Masya Allah. Itu juga saya ngeliat ya, maaf ya, saya kan lumayan kepo juga Mas Kaleng dengan Instagram usahanya Mas Kaleng. Saya ngeliat itu manuvernya, usahanya Mas Kaleng itu tiba-tiba kencang habis lah. Saya ngeliatnya gitu. Ya mungkin niat nih sih Om. Iya, karena memang niatnya pokoknya gimana caranya, pokoknya semuanya untuk Vano gitu bener. Kan. Karena kalau udah niat pasti bakal ada jalannya sih. Ada jalannya. Percaya ya, artinya Allah itu baik banget kan gitu ya. Bener. Terus nitipkan Vano ini kepada orang-orang yang tepat gitu. Bener. Nah, saya balik lagi nih tentang masalah tadi belum terlalu detail ya. Ketika Vano pertama kali mendengar secara normal di berapa 20 desibel. Ya, sekarang. Orang normal itu 20 desibel. Ya. Berarti kan dia untuk yang pertama kalinya di usia berapa? 3 tahun dia mendengar secara normal seperti anak atau seperti manusia pada umumnya. Kalau itu normalnya itu baru bulan lalu. Oh, jadi berapa desibel itu pada waktu dipasang itu? Pada waktu dipasang pertama kali implan ini baru 50 sampai 60. Kan kita harus kontrol lagi ke Jakarta gitu kan Om. Iya. Jadi kemarin pas mapping kedua itu baru dinyatakan Vano sekarang sudah pendengaran normal, Masya Allah. Oke. Nah terus selain itu alat kerja itu seperti apa? Maksudnya adakah alat pengaturannya, setting-settingnya itu? Ada, settingannya lewat handphone semua ada sih. Jadi setiap 2 minggu sekali itu ganti program segala macam gitu. Buat kecil gedein suaranya bisa. Oh, kalau bisa. Maksudnya program gimana tuh? Maksudnya gedein, kecilin tuh maksudnya gimana tuh? Enggak konkret. Jadi pas mapping itu dari sana dari Jakarta itu pas mapping kami dikasih program itu ada 4. Jadi dari satu program ke maju lagi ke program yang lain itu 2 minggu Om gantinya. Jadi itu nanti kayak ditambah. Settingannya ditambah. Oh. Jadi alat ini tuh disetting terus. Jadi pas kalau ke Jakarta itu ya kontrolnya kontrol alat bukan kontrol dia. Masya Allah. Jadi buat ditambahin istilahnya, misalnya dia ngerasa settingan ini udah kurang apa ditambahin. Nanti di komputer dari sana kelihatan apa grafiknya semua. Itu
itu selama ini berarti bolak-balik Jakarta dong? Ya, 2 bulan sekali. 2 bulan sekali untuk setting alat. Insya Allah. Anggap aja kayak jalan-jalan sih Om. Kayak nganterin jalan-jalan. Orang kok anu ya. Kesabaran luar biasa ya. Makanya aku udah kayak pernah bilang, kok saya sih gitu. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Tapi sekarang aku udah kayak oh ini toh jawabannya udah mulai dari situ aku udah kayak belajar step-stepnya. Jadi belajar. Jadi yang tadinya memang masih awam soal kayak gini, jadi istilahnya ada apa ya? Ada pengetahuan sedikit sih Om. Buat istilahnya. Ini kayak aku cerita gini bukan berarti buat apa ya? Buat semangat. Kayak aku juga gitu Om, kalau ketika aku ngedown apa gimana, aku ngeliat di luar sana kayak di Jakarta segala macem yang sakitnya lebih parah dari Vano dan orang tuanya semangat itu lebih banyak daripada aku. Makanya aku harus lebih semangat dari mereka. Begitu juga nanti kawan-kawan di luar sih gitu. Kayak gini sih, kalau ketemu anak-anak spesial kayak jangan kayak kasihannya. Lebih baik kita kalau ketemu anak-anak yang memang berkebutuhan khusus itu kita support, kayak semoga cepat berproses sama berprogres sih. Lebih ke gitu sih. Kalau kasihan lagi, misalnya kalau kayak aku bisa nerima nih. Cuman kan kalau belum tentu orang tua lain gitu loh, pemikirannya gitu sih. Lebih ke doain aja semoga cepat, prosesnya cepat. Iya. Lebih gitu. Nah, sekarang Vano ini sekarang sudah bisa apa? Banyak. Setelah kemudian memakai prosesor ini, dia sekarang progresnya sejauh ini udah bisa ngapain? Sekarang tuh kadang kalau makan gitu, Vano ambil minum, dia udah ambil gelas, ambil minum. Vano duduk, dia udah duduk. Kemarin baru aja tuh dia nyuruh aku Om, Mama, maksudnya Mama duduk. Jadi dia tuh baru bisa a i u e o tapi konsonannya belum. Jadi kalau ngomong duduk tuh gitu. Mama aku disuruh duduk maksudnya. Iya. Gitu. Karena kan memang Vano ini bisa mendengar secara normal kan baru 1 bulan yang lalu toh. Kalau memakai alat ini di usia 3 tahun tadi. Artinya dia bisa kita samakan dengan anak yang kemudian baru lahir lah ya. Dari aspek pendengarannya kan gitu ya. Kalau pemahamannya gimana? Pemahamannya, kemajuannya banyak banget sih Om. Banyak banget, cepat termasuknya? Lebih cepat daripada kemarin. Oh. Cepet banget. Ibaratnya kayak kalau kemarin kita lewatnya di jalan jelek, sekarang lewat jalan tol. Cepat ya, berarti progresnya sangat cepat ya. Ya itu mungkin ya salah satunya juga peran serta orang tua ya. Apalagi saya ngeliat juga mamanya Vano kan, saya ngeliat semangat banget nih kan, gitu dampingin Vano ini. Gitu. Alat yang sebelumnya, yang portable itu masih ada? Masih. Terus kan itu mau bazir, terus mau gimanain tuh? Apakah mau dijual lagi atau gimana? Jauh. Kamu aja. Iya sih, sebenarnya mau lagi apa ya? Lagi apa kok lagi? Coba kami ngomong. Coba. Ya kamu aja lah. Aduh kena deh. Jadi lagi apa ya? Ya kalau ada nantinya yang membutuhin atau memang lagi pengen mana ya jelasinnya, bingung juga aku kalau masalah kayak gini. Kamu mungkin gini ya. Alat ini kan sudah tidak dipakai lagi oleh Vano. Yeah. Vano sekarang sudah pakai prosesor. Yang prosesor ini, maaf, ini seumur hidup kan? Iya, seumur hidup. Mungkin tinggal di-upgrade saja gitu kan. Kalau ada rezeki ya nanti di-upgrade. Tapi pada prinsipnya alat ini akan terpasang lah seumur hidupnya gitu ya. Nah terus kan kemudian punya alat yang portable itu yang tidak terpakai. Itu seyogyanya mau ditawarkan kepada orang yang membutuhkan. Ya, kalau ada yang butuhin nanti bisa hubungi Mas Kaleng ya. Dengan Mas Kaleng dengan mungkin harganya juga jauh ya daripada nggak kepakai segala macam. Lebih baik dikasih orang yang memang membutuhkan. Dan memang kan kondisinya Mas Kaleng juga kan
masih butuh juga kan Iya, untuk pengobatan-pengobatan siapa namanya Vano. Vano gitu ya. Gini, sebelum saya tutup, apa suka dukanya tuh? Maksudnya ketika kalian dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Tadi kalian sudah sampaikan bahwa saya harus bukan hanya pengobatan, tapi dari mental health juga harus dipacu untuk diajak keluar gitu. Ada sukanya apa, dukanya apa ketika diajak keluar ketemu orang banyak gitu. Mbak bisa sampaikan mungkin. Sukanya dulu deh. Sukanya itu mungkin agak bangga ya Om, maksudnya kalau keluar tuh dia sekarang udah ada di fase ini, udah pakai alat ini kan impian kita ya. Nah itu udah seneng lah itu. Kayak lega gitu ya. Lega. Sekarang udah lega banget, udah seneng, apalagi lihat progresnya Vano sampai sekarang ini. Terus kalau dukanya banyak banget. Kalau ada orang yang bisik-bisik di depan itu Ya sebenarnya itu sih lebih kayak lebih baik tanya daripada kayak gitu, daripada apa ya, mungkin juga mau nanya, kadang orang mau nanya sungkan atau jaga perasaan, tapi lebih baik apa ya, lebih baik tanya sih gitu, biar apa ya, kita juga bisa, kalau misalnya selagi bisa aku jawab, insya Allah aku jawab gitu. Dengan senang hati malahan kita jawabnya Om. Ini juga butuh kesabaran ekstra gitu kan ya buat Mas Kaleng dan keluarga gitu untuk menghadapi itu. Tapi satu sisi kan Vano harus, kalau kata saya, dikepar lah istilahnya kan. Untuk dia tuh pokoknya dia itu sama dengan anak-anak pada umumnya. Kamu gak ada yang beda nak gitu ya. Bahkan kamu harus lebih keren gitu kan. Itu harapan orang tua pada umumnya toh. Gitu. Makanya gak pernah tak anggap ya udah main-main, mau kemana-mana, yang istilahnya keluar ya keluar gitu. Yang penting lebih hati-hati aja istilahnya, jagain alatnya, takutnya jatuh apa gimana. Namanya anak kecil sih Om, banyak lagi umur-umur segini lagi banyak lagi aktif-aktifnya. Betul juga ya. Emang pernah kejadian copot gitu? Iya kalau pernah ya. Kalau copot kayak mungkin kalau copot gitu tiba-tiba copot atau di jalan nih, di jalan nempel helm kadang. Ini kan magnet gitu. Cuman dia kadang ini kalau copot gitu cariin sama dia. Oh, di raba-raba gitu. Pas-pasin, cari magnetnya. Kalau itu nempel ya magnetnya gitu. Sama dia dipasang lagi gitu. Dipasang lagi sama dia. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Keren Vano. Alhamdulillahnya nggak pernah sih namanya Vano kayak dibuang atau di mana, enggak. Kadang malah kalau keluar gitu malah minta tunggu, kata dia. Minta dipasang. Oh, Masya. Sekarang kayak udah ngerasa itu kebutuhanku gitu sih. Baik. Ada pesan nggak buat para orang tua yang di luar sana yang mungkin punya anak yang punya permasalahan yang sama, atau justru kepada orang tua yang sebenarnya hari ini mereka punya anak-anak yang tidak punya masalah? Ada yang bisa disampaikan? Monggo silahkan. Motivasinya gitu. Kalau untuk orang tua yang punya anak-anak berkebutuhan khusus, jangan denial sih Om, biar anaknya itu cepet ada progresnya gitu. Jadi gimana ya ngomongnya? Bentar dulu Om. Kan kadang tuh kan ada kan orang tua yang kayaknya udah dalam hatinya tuh ada nih, anakku nih kayaknya begini, tapi tuh karena masih denial, jadi tuh kayak nanti dulu lah, mungkin enggak gitu. Kayak apa ya, kayak menunda gitu loh Om. Menunda periksa lah istilahnya gitu. Nanti padahal dia tuh sebenarnya dalam lubuk hatinya mungkin kayak anakku kok kayak gini ya, tapi kayak masih takut gitu. Nanti takutnya dia begini-begini, kayak takut menerima kenyataannya gitu kan. Tapi pikirlah sekali lagi, anak itu usianya terus bertambah. Nah itu yang harus dikejar gitu kan. Gitu. Kalau aku lebih pesannya ke ini sih, apa ya, semangat aja. Maksudnya semangat nih, kita nggak tahu nih nantinya kita bakal
mungkin kita hari ini dikasih cobaan, cuman kita nggak tahu nantinya dikasih apa, dikasih hadiah apa dari Allah istilahnya gitu, kayak lebih nerima, lebih apa ya, lebih bisa lapang Lebih dada. bisa mengikhlaskan diri, ikhlas terus gitu. kemudian tetap semangat. Kalau kita semakin sedih, anak juga nggak bakal berkembang sih gitu istilah. Tetap dijalanin aja, nggak mungkin kayak, iya bener, kayak ngasih cobaan nggak mungkin di atas kemampuan kita. Ngasih sakit nggak mungkin kalau nggak ada obatnya. Pokoknya istilahnya kayak gitu sih Om, kayak lebih bersyukur aja, lebih banyak bersyukur. Banyak bersyukur ya. Kalau mungkin kalau kita ngerasa lagi down atau gimana, lihat orang, lihat anak, lihat lagi orang-orang di luar sana yang lebih daripada kita gitu sih, itu sih Om. Keren. Keren. Yang pasti yakin saja bahwa keajaiban itu ada. Gitu. Ada. Pokoknya yakin aja dalam diri. Ikhtiar, aja. Sabar, ikhlas, terima kenyataan dan tetap semangat. Bahwa keajaiban itu ada, Allah itu pasti akan bantu kita. Nggak tahu lewat jalurnya mana. Entah doa aku atau doa istri atau doa kawan-kawanku yang dijabah biar Vano nih lancar apa gimana. Makanya aku selalu kalau ketemu orang nih kayak doain aja semoga proses sama progresnya cepet aja gitu. Masya aja. Gitu sih Om. Baik, terima kasih Mas Kaleng dan mamahnya Vano, ibunya Vano, dan Vano sendiri yang membanggakan. Mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi banyak orang dan menjadi dokumentasi bagi Vano nanti ketika nanti Vano sudah dewasa, bahwa dia akan melihat betapa bangganya betapa bangganya dia memiliki orang tua seperti kalian. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.